Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh di hari Selasa pagi ini mungkin agak sedikit kurang gitu ya, kurang puas atau masih ada yang nyesek karena melihat timnas Indonesia ya menanggung malu gitu ya, dimain di kandangnya sendiri, kalah dari timnas Nguyen Pang teman-teman, atau timnas Vietnam tadi malam ya. Walaupun kita juga harus berbesar hati, harus banyak bersabar dan harus menerima setiap kritikan gitu ya, yang mana kita tidak perlu menyalahkan pemain dari siapa-siapanya atau pemain dari klub ini, si ini kenapa si ini tidak dimainkan dan lain sebagainya. Sudah cukup di kita saja, jangan sarwana jeung supporter tetangga gitu ya yang nyalahin, aduh si ini mah dari klub Persib ini itu. Udahlah, biarin itu mah tandanya mereka tidak sadar diri, mereka tidak mau mengevaluasi atau setidaknya mengakui bahwa pemain dari klubnya juga membuat kesalahan. Jadi kita mah tong sarwana cukup ya, kedepannya kita doakan sajalah timnas Indonesia lebih bermain lebih baik lagi, karena apapun keputusannya yang sudah diambil oleh pelatih John Herdman ini, memasang pemain siapapun, menerapkan formasi apapun, itu mungkin yang sudah dianggap terbaik gitu ya. Jadi ya sudah, kita mah hari ini harus fokus mengalihkan kepada timnas warganya Jawa Barat, timnasnya warga Jawa Barat maksud kami, yaitu Persib Bandung gitu ya, yang mana akan melanjutkan kiprahnya di semifinal Piala Presiden melawan ya klub si Etade gitu ya, Persija Jakarta. Tapi ya insya Allah lah kita bisa meraih satu tiket menuju ke final teman-teman. Tapi tetap ada beberapa hal unik, ada fakta dan data yang menarik yang mungkin teman-teman harus tahu juga sebelum nanti sore, teman-teman, bukan malam, nanti sore, antara Persib menghadapi Persija ini, apa sih sebetulnya yang terjadi sebelum memulai laga semifinal nanti sore gitu ya teman-teman. Nah ini juga sebelumnya kita juga infokan, alhamdulillah teman-teman, untuk kuis sudah bisa dibuka gitu ya, sudah bisa diikuti dari kemarin malam, kalau nggak salah jam 7 malam kita posting videonya di YouTube Short, yang mana ya teman-teman bisa berkomentar di sana masalah sponsor baru Persib Bandung yang akan melekat di jersey musim depan gitu ya. Nanti tanggal rilisnya tanggal 5 Agustus insya Allah teman-teman. Jadi tanggal 5 Agustus kita sudah mempunyai satu sponsor baru lagi untuk musim depan yang akan melekat di jersey Persib Bandung gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman silahkan saja berkomentar siapa kira-kira untuk sponsor tersebut. Nah jawabannya atau bocorannya sudah ada di video kami tadi malam, dicari di YouTube Short-nya gitu ya teman-teman. Nah ini juga tidak ada jawaban yang salah ataupun tidak ada jawaban yang tidak tepat. Semua jawaban kita doakan yang terbaik. Kalau ada yang sudah menjawab secara tepat, alhamdulillah gitu ya. Kalau memang yang belum tepat, nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi doa di masa depan akan menjadi sponsor Persib Bandung gitu ya teman-teman, amin. Nah ini mangga langsung ke YouTube Short saja untuk berkomentar, mudah-mudahan mendapatkan satu buah jersey ataupun hadiah yang menarik lainnya teman-teman. Baik, kita lanjut ke tema pembahasan sebelum semifinal nanti sore. Apa saja data dan fakta yang memang teman-teman harus ketahui? Yang pertama, ini kemarin di kalangan Persib Bandung ini kita tidak menyebutkan salah satu posisi ya, bisa jadi dari pemain, bisa jadi dari tim pelatih, bisa dari jajaran manajemen gitu ya, atau dari lingkungan Persib Bandung teman-teman gitu ya, yang mana menyebutkan bahwa sebetulnya ini sudah tidak profesional lagi, katanya sudah tidak bisa. Kalau memilih mah sudah tidak mau lah ngikutin alurnya, tapi ya sudah kagok, katanya Persib Bandung sudah masuk ke semifinal, yang mana pemain juga, salah satu pemain kemarin mengungkapkan bahwa ya udahlah gitu ya, mudah-mudahan kita bisa bermain baik saja masuk ke final dan juara, jadi ngobatin semua rasa lelah dan capek ini katanya, karena kan udah kagok kalau memang memutuskan mundur atau bagaimana itu
ya udah nggak bisa, katanya kan udah kagok, udah banyak waktu yang terbuang, udah banyak pikiran yang terbuang, sudah banyak kesempatan harusnya kita TC ke Thailand gitu ya, ke Bangkok, malah ikutan ini. Kalau tiba-tiba mundur ya ini nggak make sense juga, tidak masuk akal juga. Jadi ya sudah, kita ikutin saja alurnya. Toh ya semuanya juga ya sebetulnya kalau pemain hanya menyiapkan tenaga, walaupun sangat dikuras gitu ya tenaganya, dalam 1 minggu harus menyelesaikan 3 pertandingan plus perjalanannya, apalagi sekarang bermain di Bali gitu ya. Itu fakta yang pertama, bahwa lingkungan Persib Bandung menyebutkan bahwa mudah-mudahan kita sampai ke final dan juara untuk menebus semua rasa lelah dan capek selama ini, teman-teman gitu ya. Bukan capek fisik saja, tapi capek pikiran. Bahkan ya kemarin juga sudah menjadi ini sekelas manajemen Persib gitu ya, sekelas pelatih juga ini dibilang hoax teman-teman oleh panitia penyelenggara, yang memang yang kemarin sempat viral gitu ya, ngirim surat edaran. Ternyata surat edaran itu ketika sudah viral ternyata dibilangnya hoax. Nah, mereka yang mereka yang bilang hoax gitu ya. Jadi ya jangan sampai terulang lagi lah, karena kita tahu orang-orang politik ini kadang berpikirnya agak lain lah gitu ya teman-teman. Baik, yang kedua, ini pun ketika berangkat kemarin, skuad Persib Bandung mengalami delay cukup melelahkan di bandara teman-teman. Pergi dari siang hari gitu ya ke bandara, dan memang ketika di bandara harus delay lumayan lama teman-teman gitu ya, dan baru nyampe di Bali itu sekitar 20.45, jadi sekitar jam 8 lebih 45 menit, 8 malam lebih 45 menit gitu ya. Jadi ya sangat melelahkan gitu ya. Bahkan ketika datang pun di bandara ini, Wah Haji Umu sempat curhat teman-teman gitu ya. Wah Haji Umu sempat ya raut mukanya nggak bisa bohong lah, udah nahan capek, udah nahan ngantuk, udah nahan mungkin lapar lah, atau yang paling penting mah mungkin nahan emosi juga gitu ya. Ini yang bilang bahwa ya ini juga insya Allah lah kita katanya meraih hasil yang maksimal, karena udah perjalanan seperti ini gitu ya. Lalu juga masalah Peralta juga katanya ya kita lihat nantilah, kalau memang sudah dibawa ke sini dengan terpaksa gitu ya, sudah terpaksa dibawa sini. Lalu juga kita lihat nanti keputusannya dimainkan atau tidak oleh pelatih, katanya oleh Coach Igor, karena ya Waji Umum mungkin nggak mau berkomentar kalau memang ada yang harus dimainkan gitu, ada yang nyuruh harus dimainkan. Nah ini ya kemungkinan itu teman-teman. Kemarin ya kita bahas mengenai Peralta yang katanya dipaksa bermain. Jadi ya ini juga sempat beredar gitu ya di tim redaksi, juga di teman-teman media, yang bahwa katanya memang Peralta ini ya setidaknya menjadi ikon, apalagi menghadapi Persija, untuk menambah bumbu-bumbu persaingan teman-teman. Karena kita tahu ada sejarah Peralta dan Persija gitu ya, yang mana ya kalau sekarang mah Coach Sintayong mungkin sudah tidak senang lagi sama Peralta gitu ya. Awalnya mah Coach Sin senang, sekarang sudah tidak senang ya, masalah itulah. Jadi yang jelas mungkin pihak penyelenggara juga atau Panpel Piala Presiden juga melihat satu sisi unik ini, yang mana Peralta kudu main, jadi biar ratingnya oke, tinggi teman-teman gitu ya. Nah ini masuk masalah rating di poin ketiga teman-teman. Persib Bandung dimainkan pada sore hari, kenapa tidak malam hari? Nah ini juga kita punya kabar dari tim redaksi bahwa untuk broadcaster atau televisi atau live streamingnya lah, baik itu di TV lokalnya maupun di live streamingnya, ini sama-sama Persib Bandung adalah penyumbang satu rating yang tertinggi teman-teman. Jadi nggak ngaruh katanya mau dimainin siang mau dimainin malam gitu ya, itu sama-sama paling tinggi. Nah, kenapa dipilih siang, kenapa nggak malam gitu ya? Ini katanya memang pihak Panpel Piala Presiden belum yakin akan keamanan, dan memang tidak dapat izin keramaian juga katanya dari pihak keamanan di Gianyar Bali gitu ya, teman-teman. Di Iwayan Dipta maksud kami, di wilayah kepolisian sana itu tidak mendapatkan izin keramaian antara Persib dan Persija ini. Jadi ya udah
memang tanpa penonton gitu. Nah ini juga kenapa dipilih siang, ya itu salah satu alasannya, bukan masalah rating gitu ya, tapi masalah keamanan yang tidak bisa dijamin. Jadi pihak Panpel aja nggak bisa ngejamin, apalagi pemain takutnya kumaha, karena kita tahu bobotoh itu kan, atau supporter dari kedua kesebelasan baik Persib maupun Persija itu kan apa ya, punya loyalitas yang tinggi gitu ya, pasti ada di setiap daerah teman-teman. Nah takutnya ya tidak di dalam lapangan ketemu, di luar lapangan, nah ini apa yang terjadi gitu ya. Nah ini kita juga doakan mudah-mudahan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi ya sekali lagi memang partai Persib dan Persija di semifinal Piala Presiden nanti sore tidak dijual tiket hanya ada untuk tamu undangan saja. Itu menurut Panpel Piala Presiden terakhir di keterangannya. Jadi tidak ada penonton, hanya tamu undangan saja gitu ya teman-teman. Nah ini yang terakhir mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa masalah Peralta ini juga agak sedikit bagaimana ya, bukan pemain yang dispesialkan tapi menjadi spesial karena ini kan pemain terbaik musim lalu gitu ya. Lalu juga Persib akan menghadapi Persija yang mana menjadi rada pabaliut nih gitu ya. Peralta pernah katanya akan masuk ke Persija, mendekat ke Persija, tapi akhirnya tidak jadi, ditikung oleh Persib Bandung. Nah inilah segitiga berita ini atau segitiga kabar ini yang menjadikan laga nanti sore akan panas. Nah makanya ya kemarin sempat kabarnya begitu ya, Peralta harus main ya. Mungkin betul kata teman-teman bobotoh, ada beberapa saran yang mengatakan nggak saya mainkan Peralta pas semifinal gitu ya, pas semifinal, pas injury time. Jadi misalkan injury time babak kedua itu plus 4, ya udah maininnya 90 plus 2 gitu, mainin aja gitu ya Peralta. Jadi ini memang meminimalisir cedera atau resiko dicederai teman-teman gitu ya. Ya kita nggak mau seuzon, tapi semua kemungkinan itu ada teman-teman gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita doakan semua berjalan lancar dan kita bisa meraih kemenangan gitu ya teman-teman, biar bisa masuk final dan kembali juara atau juara untuk kedua kalinya di ajang Piala Presiden. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi klub yang satu itu ya teman-teman, amin. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan beberapa dulu saja, insya Allah masih ada waktunya. Yang pertama, gimana kabar Berginho Kang? Kemarin kelihatan ikut ke Bali. Ya itu dia teman-teman, Berginho dibawa tapi kan masih belum bisa bermain karena 1 bulan minimal gitu ya menurut Coach Igor. Menurut pantauan kami juga ya hanya 3 minggu, 1 bulan itu udah plus dengan pemulihan dan lain sebagainya. Jadi ya nggak akan dimainin, walaupun ikut ke Bali nggak akan dimainin. Kenapa ikut ke Bali? Karena semua akomodasi, semua transportasi, semua biaya-biaya sudah ditanggung oleh Panpel Piala Presiden. Jadi lebar ya kan bae pemain mah mau jalan-jalan, mau menikmati gitu ya. Yang penting semua sudah ditanggung oleh Panpel Piala Presiden. Kalau memang klub sendiri di liga gitu ya, itu pasti nggak akan dibawa teman-teman. Pemain yang cedera nggak akan dibawa karena biar fokus penyembuhan. Tapi karena ini biaya dan semuanya sudah ditanggung, ya udah kagok gitu ya, ikut aja semuanya, nggak masalah gitu teman-teman. Baik, lalu selanjutnya, sahawai pemain anu mual main Kang? Yang nggak main ya mungkin Berginho nggak main, lalu juga siapa yang nggak dibawa lagi, Dion Mark mungkin gitu ya, nggak akan main juga karena cedera. Ya itu kalau Peralta saya pikir lihat nantilah. Kalau kemarin kan kemungkinan diharuskan main ya kayaknya memang akan main, tapi ya nggak yakin juga, lihat nantilah Coach Igor bagaimana gitu ya. Lalu selanjutnya, hadiah Piala Presiden saurna naik Kang, leres naik 2M, asalnya 6M sekarang jadi 8M gitu ya. Nggak tahu posisi satu saja yang naik atau runut ke bawahnya posisi 1, 2, 3, 4 apakah ikut naik atau tidak ya kita nggak tahu ya, karena ya biasalah Panpel Piala Presiden ini tidak menjawab kalau tidak ditanya. Ya mungkin nggak ada yang nanya masalah pemenang 2, 3, 4-nya, jadi ya memang nggak ada info lebih lanjut gitu ya. Selanjutnya apa ini teh, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Punten naros misalan Persib nolak tengiluan Piala Presiden bisa teu? Ya
bisa aja mungkin kalau dari siang, tapi ya agak susah ya karena langsung di lobinya oleh Erick Thohir. Kayaknya Erick Thohir, Ara juga dekat dengan Persib Bandung sehingga mungkin agak sulit nolaknya teman-teman. Kalau sekarang tiba-tiba nolak mundur gitu ya, itu lebar. Ya memang tidak dijelaskan apa sanksi dan lain sebagainya, tapi setidaknya kemungkinan harus mengganti biaya tertentu lah gitu ya. Ya kita nggak mengharapkan yang nggak enaknya, kita harapkan yang positifnya saja karena sudah kagok, sudah semifinal, ya udah sekalian final jeung juarakeun we lah gitu ya teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.